kita terbatas sebagai manusia. Jangan pernah kita mencoba ciptaan menjadi pencipta gitu. Di saat kita mencari tapi untuk memuaskan sisi pengetahuan kita, logika kita, ya mungkin kita nggak akan terbangun. Kalau iman Kristen itu memang unik. Kalau di saat iman yang lain bisa memuaskan sisi logikanya, ya itu malah perlu dipertanyakan. Diwujudkan dalam apa? Tindakan. Halo semuanya, welcome back to On Track Podcast. Dunia boleh nggak karuan, tapi kita harus tetap On track. Oke, hari ini kita udah sampai ke episode yang 7. Wow. Jadi kita juga akan ada kedatangan tamu yang spesial banget hari ini. Betul, ini tamunya pahlawan tambah tanda jasa. Mantap. Selamat datang Om Dwi di Halo, On Track Om Dwi. Podcast. Halo ya, senang bisa diundang di podcast ini. Thank you. Om Dwi, ini kan Ya. sebelum kita mulai Om, banyak orang yang nggak tahu Om Dwi ini siapa. Tapi kalau murid-murid Om kan mungkin udah tahu ya. Murid Om tonton, Om harus nonton ini. Jangan lupa. Tenang, nanti tak share. Betul Om. Om mungkin boleh kenalin dulu Om Dwi ini kesibukannya apa belakangan ini. Ya, kalau kesibukannya setiap harinya saya itu guru di SMA Oh. gitu. Bergulat dengan Gen Z dan baby boomers yang baru-baru ini ya. Makanan sehari-hari. Sehari-hari. Om guru agama. Guru agama Oh, Kristen. oke. Ya, Agamanya. betul. Udah berapa lama Om? Untuk jadi gurunya itu 10 tahunan. Oh, udah lama juga Om. 10 Banyak pengalaman berarti Om. banyak pengalaman. Pasti banyak pengalaman. Soalnya Gen Z itu 10 tahun. pertanyaannya tuh agak aneh-aneh gitu bener. loh. Ya, Kayak kita ini Om. Nah ini contohnya. Aduh, pusing. Nah Om, kira-kira apa sih yang akhir-akhir ini yang sering ditanyain sama anak-anak di sekolah gitu kalau tanya ke Om Dwi gitu? Ya, rata-rata mereka mempertanyakan ini ya iman Kristen ya. Karena kan memang mereka diperhadapkan banyak pilihan. Betul. Nah, terus mereka mulai bingung-bingung. Nah, kadang-kadang kita ini yang harus meluruskan. Oh, bener sih Om. Kayak mau UN nih, aku mau masuk universitas ini imanin dulu. Imanin Ya, dulu. imanin dulu gak tahu Imani tapi tapi nggak ngapa-ngapain. imanin dulu aja. Om ngomongin soal iman nih Om. Iya. Iman tuh apa sih Om sebenarnya? Apalagi iman Kristen tuh yang kayak mana sih? Kan banyak tuh di Indonesia kan agama ada banyak, ada 5 ya? 7. 5 apa 6 lah. Itulah. Ayo, berapa ini? Itu kayak gimana sih Om iman itu? Apalagi iman Kristen tuh kayak gimana? Ya, iman itu sebenarnya kalau kita lihat dari definisi umum gitu ya. Definisi umum tuh iman tuh ya sering dikaitkan dengan kepercayaan. Percayaan terhadap apa ya? Terhadap satu pribadi yang lebih besar dan kita semua sepakat itu Tuhan. Nah, biasanya gitu. Cuman kalau iman Kristen itu punya kekhasan ya. Ya, Iman Kristen itu kan punya kekhasan. Kristen sendiri kan artinya pengikut Kristus. Jadi iman Kristen berarti nggak bisa lepas dari Yesus. Seperti itu. Di saat kristosentris ya itu iman Kristen. Gitu. Jadi iman itu yang percaya ke Kristus. Percaya ke Kristus. Tapi iman Kristen loh ini. Tapi kalau iman secara umum ya percaya kepada tadi satu pribadi tadi. Ya mereka bisa. Banyak yang diantara kita yang menyebut itu Tuhan. Tapi kalau kita di Ibrani 11 ayat 1 kan iman jelas tuh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu Alkitab. Iya benar. Kita harus kembali ke Alkitab. Kembali ke Biar Alkitab. kontrek. Harus. Benar. Sempat On shock the ya, sempat track. shock. Sempat shock ini. Iman Kristen tuh berarti iman yang percaya aja Om. Jadi gini Om. Oke. Nah, Ini maksudnya yang mencapai aja tuh Ini kayaknya ribet ini. sepertinya ya. Sepertinya. Karena aku punya suatu opini Om. Ada kayak iman itu ada kayak 2 jenis. Ada iman yang kayak anak kecil, dia tuh yang percaya aja sama kayak dia percaya sama bapaknya. Sampai dulu kalau nggak salah sekolah minggu tuh ada suatu perumpamaan kayak yang seorang ahli sirkus itu yang lewatin jembatan air terjun itu, dia kan bisa ke seberang set terus bawa
galah kayu Iya. itu nyebrang terus pakai sepeda lagi. Terus ada Heeh. ditanya siapa yang mau ikut aku buat nyebrang. Kan itu banyak orang yang nggak mau tapi ada anak kecil yang mau buat ikut dan dia ditanya kenapa kok mau ikut? Ya dia bapakku, aku percaya aja. Nah iman yang pertama kayak gitu, kayak ya udah kita percaya aja, kayak tulus dan murni gitu loh. Dan yang iman kedua yang aku maksud adalah iman yang dewasa, yang kita bertanya-tanya dengan Yesus itu siapa sih, memperdalam cinta kita. Kan kalau kita suka sama orang kan kita pasti akan cari tahu asal usulnya. Tapi yang minusnya kalau yang anak kecil itu cuma percaya aja, dia nggak cari tahu. Tapi kalau yang dewasa tuh dia mencari tahu minusnya, kita bisa tersesat nih Om. Kalau Om Dwi milih yang iman nggak mana? Milih yang mana? Ini lebih prefer yang langsung percaya aja. Ini pilihan gitu ya. Sebenarnya tapi ini sebenarnya bukan pilihan nggak sih Om, kayak coba kalau menurut Om Dwi kayak gimana gitu. Ya pilihan, kalau menurut saya tetap pilihan, karena iman itu kan ada 3 hal ya. Pengetahuan, terus kemudian ada emosional, dan itu kepercayaan di situ. Terus kemudian ada tindakan. Tindakan itu adalah keputusan. Ya. Ini iman anak-anak, iman dewasa sebenarnya bukan hal yang dipertentangkan. Karena konteksnya kalau waktu itu Yesus ya baru mengajar dengan murid-muridnya, kemudian muridnya bertanya, siapa yang lebih besar di kerajaan Allah besok? Nah gitu kan. Ingat ya cerita itu. Kan terus Yesus memanggil anak kecil terus sempat dilarang tapi Tuhan Yesus bilang jangan halangi mereka, biarkan mereka datang kepada Betul. Dan malah dipuji, harusnya iman yang seperti ini yang layak untuk di kerajaan surga. Ya saya setuju, untuk ketulusan, untuk motivasi, untuk semuanya itu. Terus untuk iman dewasa tadi, memang iman dewasa itu iman yang mulai tidak sekedar tahu, tidak sekedar percaya, tetapi ada melibatkan keputusan. Maksudnya keputusan bahwa ya kalau aku mengimani dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya aku akan melakukan apa yang diperintahkan, seperti itu. Terus iman yang bagus itu yang mana? Waduh, iman yang bagus. Tahu yang iman yang bagus itu. Jadi iman itu kan tindakan dari atau wujud nyata dari kepercayaan itu. Jadi tidak hanya percaya, tapi iman itu adalah sesuatu yang kepercayaan yang kita bergerak. Karena menurut saya itu Tuhan itu senang pergerakan. Jadi tidak hanya percaya, tetapi ada tindakan. Tindakan itu ya akhirnya akan bertumbuh, pengen mengenal lebih jauh. Meskipun dalam pengenalan itu kadang-kadang malah dibingungkan ya dengan pengajaran-pengajaran kan. Karena kita kayak memiliki pikiran yang rasional sendiri, perlu jawaban itu gitu loh. Kalau orang pernah nggak gitu? Dan nggak ketemu, rasional dan nggak ketemu. Benar banget, pernah. Makanya ini ada, makanya ini ada. Ini kan jensi banget, maksudnya nggak usah jensi, ngomongin aku sendiri aja. Kayak aku tuh dulu kalau ditanyain percaya Tuhan tuh ada atau enggak, aku bilang ada, ya ada gitu. Tapi aku cuma sekedar oh ya udah ada. Tapi kalau misalnya sampai ditanyain seberapa sih kamu merasa Tuhan tuh ada kayak gitu, nah aku tuh sampai mikir kayak orang-orang bilang kamu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kamu harus bisa mengimani Tuhan. Aku tuh nggak masuk gitu loh Om, kayak bener-bener nggak bisa ditangkap sama pikiranku. Perjumpaan pribadi itu seperti apa ya? Karena itu tuh nggak bisa digambarkan. Karena ketika aku bertemu sama orang yang lain dengan orang yang lain pun jawabannya akan berbeda gitu loh. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara textbook kayak gitu kan istilahnya. Terus habis itu aku selalu berpikir kayak, terus kalau kayak gitu iman yang dimaksud itu apa ya? Kayak iman gitu. Yang mana iman gitu ya? yang mana ya? Terus habis itu sering bertanya-tanya dan berpikir kayak, apakah kalau misalnya aku terus bertanya-tanya kayak gini, aku akan mendapatkan jawabannya atau aku akan malah semakin terjerumus dan tersesat kayak gitu loh. Betul. Iya. Nah sebenarnya kembali sih, kalau menurut saya kembali ke 3 hal tadi, pengetahuan, emosional, sama tindakan ya. Di saat kita mencari apa ya, kepuasan mungkin ya, kepuasan logika kita akan ketemu. Ya. Kenapa? Paham ya? Kenapa? Ayo, kenapa? Ya karena memang kita terbatas sebagai manusia. Jangan pernah kita mencoba ciptaan menjadi pencipta gitu. Oh. Ya. Oke. Ya, maksudnya itu
di saat kita mencari tapi untuk memuaskan sisi pengetahuan kita, logika kita, ya mungkin kita nggak akan terbangun. Padahal jelas kepercayaan itu jelas Roma 10 ayat 9 ya, jelaskan itu. Mengaku dengan mulut tapi percaya dengan segenap hati. Jadi di dalam pencarian kita tentang iman itu jangan hanya untuk mengisi pengetahuan kita. Karena di situ malah seolah kita mencari Tuhan, tapi sebenarnya malah kita mungkin nggak akan nemuin Tuhan. Malah kan terus mempertanyakan karena Tuhan tuh nggak terbatas gitu kan. Betul. Maksud saya di situ akhirnya ya kita sering nyanyi ya, tak terselami pikiranmu. Nah, kita maksa banget tuh. Dalam. Masa kita maksa untuk ya harus semuanya terjawab. Ya, kalau saya, ya kalau iman Kristen tuh memang unik sih. Kalau di saat iman yang lain bisa memuaskan sisi logikanya, nah itu malah perlu dipertanyakan. Karena ya ini iman yang mana? Ini pengetahuan yang mana? Apakah ini pengetahuan umum atau pengetahuan ilahi kan gitu? Karena itu tadi Kak Obed, karena kita nggak bisa memasakkan yang sebesar itu tuh untuk kita yang terbatas gitu. Kita nggak bisa memasakkan yang tak terbatas masuk ke yang terbatas. Ya betul, maksudnya kayak gitu. Nah, tindakan kita kalau kita udah bertanya-tanya nih dan kita nggak ketemu jawabannya, kan biasanya kita nggak puas nih dan kayak oh ya udahlah, tapi itu kayak masih memendam, kayak dipendam itu loh, kayak disimpan jawabannya. Ini maksudnya dia nyeritain dia sendiri mas? enggak benar. Enggak apa-apa. Enggak juga sih. Mungkin ini waktunya. Jadi kayak disimpan pertanyaan itu, disimpan sampai dia tanya ke orang lain sampai menemu jawaban yang membuat dia puas. Tindakan kita sebenarnya hal itu tuh salah atau kayak malah kita jadi kamu nggak percaya nih sama Tuhan, kamu meragukan Tuhan. Atau kayak gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya pertanyaan dan tidak menemukan jawaban yang sesuai apa yang kita mau? Pernah, tapi ya udahlah, emang benar sih. Nah, akhirnya kan seperti itu ya. Kalau kita udah nggak ketemu ya sudahlah gitu. Kayak di Ibrani 11 itu kan tokoh-tokoh iman disebutin tuh ya. Siapa aja tuh? Ayo inget gak? Ada Cuma Abraham doang. Ya. Iya kan, ada Rahab juga di situ. Nah, kayak Nuh aja sederhana. Dia nggak mencoba mencari tahu kok. Tapi dia mengerjakan saja. Nah, bayangin suruh gawe kapal terus mempertanyakan. Iya. Jadi karena waktu dia menurut saya kalau saya jadi Nuh gitu ya, itu mencari dan memaksa Tuhan memberi jawaban ya enggak akan dapat. Dan maksudnya memang disitulah yang namanya iman itu ada ketaatan, ada kepercayaan kepada Tuhan bahwa semuanya itu adalah mesti hal baik, mendatangkan kebaikan. Gitu. Benar sih. Om, kalau ngomongin kayak gitu kan aku jadi kepikiran kayak misalnya kalau misalnya kita kayak taat-taat aja, tapi kadang-kadang sisi manusia kita tuh kan kayak anak kecil ya, kayak kita menuntut bahkan doa aja tau, doa itu kan kita selalu menuntut jawaban yang seperti yang kita mau gitu loh, bukan sesuatu yang kayak oh yaudah Tuhan nggak apa-apa dijawab tidak atau nanti dulu tuh aku masih mau menunggu. Berarti itu juga kayak menuntut kedewasaan kita secara rohani juga untuk bisa tahu kayak oh mungkin ini bukan waktunya Tuhan yang kasih sekarang kayak gitu, iya nggak sih, kayak gimana gitu loh. Kan maksudnya kan tadi bilang kayak anak kecil kayak percaya aja, tapi sisi anak kecil yang kayak istilahnya kita selalu menuntut, kita pengen tahu, pengen kayak sekarang kayak anak gitu. Kecil nggak pengen tahu, dia cuma ngikutin maksudnya aja. Kayak cuma karena dia tahu nyuruh ini dia karena dia kenal, bisa dikatakan itu belum banyak mengenal yang lain. Dia yang tahu papahnya aja, orang tuanya aja. Tapi kalau iman dewasa kan udah banyak mengenal. Banyak pengetahuan dan disitulah sebenarnya malah harusnya iman tuh bertumbuh di situ. Tapi kan malah banyak orang yang ingin bertumbuh di situ. Niat awalnya sih aku ingin bertumbuh nih, aku ingin mentanyain ini. Tapi malah akhirnya malah hilang orangnya. Maksudnya hilang orangnya tuh bukan terus hilang mati ya. Maksudnya dia jadi nggak percaya lagi, malah ada yang ateis dan sebagainya gitu loh. Aku suka sama iman dewasa tapi juga nggak suka sama iman dewasa. Iya, memang. Apakah kayak gitu juga terpengaruh sama lingkungan kah Om? Jadi kayak di mana dia bertumbuh dan di mana dia berusaha untuk menemukan jawaban itu gitu loh.
Ya kalau saya ya lingkungan tuh faktor ya, maksudnya faktor pendukung juga. Tetapi semuanya itu kalau saya kembali ke itu, ke niatnya kita itu mau memang ingin menyelami pikirannya Tuhan tadi, ingin mengenal dalam artian itu kan bangun relasi lebih dekat. Atau sebenarnya hanya kita ingin memuaskan sisi pengetahuan kita, logika kita gitu loh. Nah ada banyak kan orang mau belajar tuh. Bahkan ada, semakin banyak belajar semakin jauh dari Tuhan. Iya lagi. Nah persoalannya ada dua hal. Kalau menurut saya loh ini, kalau kita semakin belajar banyak hal tentang, ya misalkan tentang buku-buku, tentang teologi, tentang pemahaman pendapat orang, itu bisa jadi itu membuat kita malah meragukan Tuhan. Karena kita mungkin mengesampingkan satu buku yang lain, yaitu Alkitab. Begitu. Nah, harusnya di saat kita mempelajari Alkitab, semakin banyak kita belajar Alkitab, semakin banyak kita mengerti dan mengenal Tuhan. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mempertanyakan. Nggak apa-apa. Mempertanyakan itu sebenarnya kan bentuk peran aktif kita ya. Karena kita kan punya tanggung jawab. Kita perlu belajar. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak orang yang mungkin akan bertanya kepada kita. Kita tidak bisa jawab sekedar ya percaya saja. Betul. Itu yang membuat saya bertanya. Dari ini, dia sangat membara gitu loh, kayak ya ampun. Oke lanjut. Iya. Tapi Om, kalau misal nih Om, ya nggak misalnya, kalau misal ada orang yang dia memiliki iman yang percaya kepada Yesus, tetapi dia ini tidak menganut agama Kristen. Jadi agama ya, batasannya agama ya. Dia bukan agama Kristen, tapi dia memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimana itu bisa? Misalkan kita ketemu sama orang di jalan nih, terus kita cerita tentang Yesus, bla 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 bla. Dia mau terima Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, tapi dia masih beribadah di agama dia yang dulu. Mungkin karena tuntutan kondisi lingkungan gitu-gitu ya. Itu kayak gitu tuh, kayak dia menduakan Tuhan, ataukah ya nggak apa-apa itu dilakukan, toh dia juga berdoanya kepada Tuhan, pada Yesus. Gimana Om? Gimana? Menurut Om hal yang itu gimana? Ya karena ini kita harus batasannya apa? Batasannya itu kan agama nih. Batasannya agama. Ya, maksudnya kalau saya menarik jauh itu, kita diselamatkan kan bukan karena agama. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Yang kedua itu kita mengakui bahwa karya salib itu memang menjadi jalan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mempercayai Yesus lahir, Yesus disalib, dikuburkan dan bangkit, seperti itu. Nah kalau bicara seperti itu, apakah dia menduakan? Menduakan itu apa sih sebenarnya? Menduakan tuh ada yang lain. Ada yang lain. Menduakan tuh berarti kan ada yang utama, kemudian ada yang nggak utama ya, yang kedua ya, karena sudah punya yang utama tetapi dia punya yang lain, kan seperti itu. Nah ini kalau kembali ke situ, wah ini senyum kayaknya dia suka kosian ya, dia suka dengan kalimat yang tadi. Tolong editor kasih quote kalau misalnya menduakan tuh selalu ada yang kedua gitu. Kalau menduakan itu ada yang utama, ya ada yang utama tapi dia punya yang kedua. Nah kalau ini tadi, apakah itu termasuk iman Kristen? Iya betul. Iya enggak termasuk iman Kristen enggak kalau menurut? Kalau menurutku termasuk, walaupun beribadahnya enggak gini, enggak berlipat tangan, it's okay, tapi kan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia enggak ada Allah yang lain, dia hanya pada Tuhan Yesus saja, cuma cara beribadahnya berbeda. Enggak apa-apa enggak sih? Untuk kasus tertentu oke. Tetapi sangat baik kalau memang percaya kepada Yesus, kembali ke beriman tadi. Beriman tadi kan wujud nyata, wujud nyata tindakan, dan akhirnya ada keputusan. Itu yang terpenting sih. Kalau memang dia mau percaya Yesus dan beriman kepada Yesus, harusnya melibatkan yang ketiga, yaitu tindakan nyata, itu keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk
ya kalau langkahnya jelas ada pertobatan, ada baptisan di situ. Deklarasi bahwa kita seorang Kristen. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab apa? Menjadi saksi. Itu kasus tertentu loh ya. Kalau kasus tertentu memang kondisinya tidak memungkinkan, ya memang Tuhan akan melihatnya sisi hati ya, bukan secara lahiriah apa yang dikerjakan. Berarti selain pikiran, emosional dan tindakan. Tindakan itu keputusan. Jadi betul. Ya, aku percaya. Nah, melibatkan nih kepercayaan, pengetahuan, kita tahu mendengar. Tapi ada yang ketiga itu tindakan, harus ada keputusan. Yang diambil itu penting sih menurut saya. Jadi jangan hanya ya percaya tetapi iman tanpa ada tindakan. Iman tanpa perbuatan. Iman tanpa tindakan. Wah, aja kamu merevisi. Aku tidak merevisi. Aku tidak merevisi kan aku jadi apa sih iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan, betul. Kamu Gitu sih kalau menurut saya. Kamu katanya ada pertanyaan, Dian. Apa? Enggak sih Om, tadi yang ngobrolin soal iman, salah satu keselamatan itu kan adalah iman yang menyelamatkan. Ada satu kalimat iman yang menyelamatkan. Sebenarnya iman yang menyelamatkan tuh maksudnya gimana sih kayak gitu? Iman yang menyelamatkan bukannya keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus ya kayak gitu. Karena ya kan bukan dari imannya gitu loh. Yang menjadi pertanyaan iman kepada siapa ya? Jadi kan iman kepada siapa? Ya mungkin saya bisa bacakan satu bagian firman Tuhan deh. 1 Petrus 1:8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Nah, ada satu peristiwa yang tentang Yesus baru di rumahnya seorang Farisi, terus kemudian ada datang perempuan berdosa. Oh, yang basuh pakai minyak itu. Betul. Itu kan nangis di kakinya, diseka dengan rambutnya, dibersihkan, kemudian diminyaki, dan itu ayat terakhir kan jelas nih, saya bacakan ya, Lukas 7:50 itu. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi iman itu bicara tentang hati, dan hati itu yang diwujudkan dalam tindakan. Jadi keselamatan itu di mana orang berdosa ini, perempuan berdosa ini ya, dia kan datang pada Yesus melakukan apa yang dia yakini bahwa ini Tuhan. Aku mau melayaninya, ya kerjakan aja, dan benar. Tuhan Yesus melihat itu sebagai wujud iman. Jadi iman yang menyelamatkan itu ya iman kepada Yesus dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi bukan sekedar aku percaya, tapi diem aja. Karena Tuhan tuh senang, ya menurut saya itu Tuhan tuh senang pergerakan, nggak cuma diem gitu loh. Terus kalau misalnya udah lama jadi Kristen gitu ya Om, saya dari lama dari Kristen emang hitungnya gimana? Hitungnya ya, maksudnya itu dari kecil gitu kecil sudah Kristen gitu. Ya, betul. Rajin ibadah dan sebagainya, tapi ya udah gitu-gitu aja, datang ibadah tapi dia pergi, datang ibadah tapi dia pergi, tapi dia tidak istilahnya kayak hidupnya masih suka-suka dia dan lain sebagainya kayak gitu. Bagaimana caranya biar dia bisa bertumbuh imannya kayak gitu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan nggak cuma sekedar dia percaya doang kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, tapi juga percaya tapi juga melakukannya kayak gitu loh. Ya kita mungkin sering dengar istilah Kristen KTP ya. Kristen KTP. Apa itu? Tahu ya? Kristen tanpa pertobatan. Jadi Kristen tanpa pertobatan itu sebenarnya memang secara status ya Kristen. Tetapi Kristennya itu tidak melibatkan pertobatan, dalam pengertian tidak berbalik dari caranya yang salah dan memang percaya sepenuhnya kepada Kristus ya. Nah, kalau yang seperti itu harusnya dia segera ambil keputusan, ambil sikap. Saya harus menjadi seorang Kristen yang lahir baru. Lahir baru itu apa? Lahir baru itu di mana sudah menempatkan Tuhan di hatinya, bertakhta, dan egonya di bawah sehingga hidupnya akan teratur. Seperti itu. Jadi tidak menjamin seseorang itu udah lama gitu ya jadi Kristen. Udah lama pasti dapat. Pasti dapat. Ya, jadi tetap harusnya imannya itu bukan iman yang sekedar
diem, tapi iman yang bergerak ya. Diwujudkan dalam apa? Dalam tindakan. Tindakan. Contoh itu. tindakannya deh Om sekarang deh. Kan tadi ngomongin tindakan-tindakan. Nah, Hmm. sekarang contoh tindakannya. Tindakannya apa? Ayo. Yang Apa? mana nih? Tindakan iman. Tindakannya itu ya hatinya tuh selalu punya kerinduan untuk hal-hal rohani. Itu hal yang paling mudah. Kayak ibadah gitu ya. Kira-kira ada nggak ya orang ibadah itu rutinitas? Ada, Om. Ada. Ada ya? pasti ada. Kita kan nggak tahu niat orang lain. Kita kan nggak tahu niat orang lain. Bombastic side eye. Kita kan nggak tahu niat orang lain. Jangan dilirik. Ya nggak usah lihat orang lain, kita aja. Gitu. Kadang kita aja. Rutinitas itu. Pasti kalau indikatornya itu mudah. Kalau di saat kita ibadah dan WL-nya suaranya fals gitu ya, tapi kita tetap sejahtera. Kita tetap menikmati karena kita tahu ke situ bukan untuk menikmati atau menilai ya apapun suasananya, khotbahnya nggak enak gitu ya. Tapi kita tetap Khotbahnya nyaman. ngantuk. Tetap ini berarti itu seorang yang memang sudah memiliki Bertumbuh. memiliki keputusan-keputusan benar dalam hal rohaninya. Jadi tetap ada kerinduan besar lah untuk Tuhan. Motivasinya udah beda di. Ya kita emang nggak bisa lihat sih motivasi orang, makanya kita hanya bisa melihat dari tindakannya. Jangan menghakimi kamu nih, kamu ngeliatin aku terus dari tadi. Aku gak menghakimi lah, kan Kak Obet ngomong di sini. Masa nek Kak Obet ngomong di situ aku lihat ke situ. Om, Ya. Sebelum sampai akhir nih Om. Kayaknya Udah berakhir tuh. Udah lama ya. Oh, Udah dari tadi udah dikodein kita kan. Tadi udah. Mereka udah. Ayo, lanjut, ayo cepet. Oke. Sebelum akhir nih Om ada satu kata-kata atau pesan? Jangan nggak? satu kata deh, maksudnya ada Maksudnya pesan. satu kalimat, kalimat. Satu pesan. Satu pesan buat orang yang nonton. Mungkin buat murid Om yang mau ditujuin juga boleh Om. Lihat ke sini Di deh, Om. sini juga boleh Om. Ya. Satu pesan ya apa ya? Ya jangan hanya bangga menjadi seorang Kristen ya. Tetapi kita harus bangga hidup seperti Kristus hidup. Kelas. Kita harus seperti Kristus itu. Ya. Luar biasa ya. Ya, standar tertinggi kita adalah Kristen itu menjadi seperti Kristus. Ya, itu intinya. Oke Om. Ya. Terima kasih ya Om Dwi udah mau Sama-sama. berkunjung ke On Track Podcast buat Sudah kali Ya. ini. share dan Lain berbagi. kali datang lagi Om, jangan Siap, kapok siap. dengan pertanyaan random kita. Wah. Om. Pertanyaan Dian semua Om yang minta. Enggak ya, ini Thank you, sisanya Dian, adalah Obet. curhatannya Kak Obet sebenarnya. Mungkin sedikit sih, Nah. sedikit aja sih itu. Nah, mungkin kita selanjutnya akan ngobrolin hal lain yang Hal lebih. Ya, boleh. Apalagi Om Dwi kan bersama dengan anak-anak Gen Z. Iya, yang pertanyaannya boleh. hampir serupa sama Iya, pertanyaan kita. betul. Yang mempertanyakan segala hal yang kadang-kadang juga ya begitulah. Seperti itulah. Inti dari semua ini kalau kita punya iman tuh berkaitan dengan 3 hal Dian. Pikiran, emosi sama tindakan. Jangan cuma 2 hal atau Satu satu doang. hal bahkan yang dilakukan. Kita Betul. harus 3-tiganya harus kita lakukan. Beriman dalam Tuhan tuh proses ya. Kita proses belajar terus menerus biar nggak tersesat, nggak hilang dan selalu ada di on track. Wah. Oke guys, mau ngomong soal on track jangan lupa terus saksikan episode-episode kita selanjutnya dan jangan lupa untuk nonton episode sebelumnya karena ada banyak hal yang kita bahas secara menarik dengan bersama-sama dengan betul. orang-orang yang Episode menarik. sebelumnya sama ini ya. Ko Andre Tunggal. Andra. Itu bagus juga tuh. Tonton ya, Jangan lupa ya. ditonton dan terus Terus saksikan. Terus apa? Terus saksikan On Track Podcast di episode selanjutnya. Kalau ada banyak pertanyaan, ada yang mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung aja ke DM Instagram Hagios Family. Jangan lupa ya, kita tunggu di sana. Betul. Kita akan respon kok. Tenang aja. Walaupun nggak langsung direspon tapi akan direspon yang pasti. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya On Track Podcast. Walaupun dunia nggak karuan, tapi kita harus tetap on track. See you. God bless you.